Saya bersyukur di bulan Ramadan ini tidak menyurutkan semangat dari teman-teman Himakua untuk terus melaksanakan program kerjanya. Hanya memang saya minta ke Bu Retno mungkin di 2 minggu, saya nggak tahu kalau minggu depan masih mau mengadakan silahkan, tapi di minggu berikutnya mungkin sementara istirahat dulu karena mahasiswa akan UAS ya, dan juga Lebaran, tapi setelah itu silakan mulai gas lagi untuk ke program-program berikutnya. Desain ini saya tidak sempat ngobrol banyak ya mengenai desain yang akan disampaikan oleh yang dimintakan oleh pada narasumber, tetapi saya yakin akan memberi banyak manfaat. Jadi Kak Dani, kami ini program studi budidaya perairan sebenarnya memiliki mata kuliah aquaculture engineering. Itu juga mungkin ada kaitannya dengan desain-desain, walaupun saya tidak ini mau lari kemana desainnya, tetapi paling tidak mudah-mudahan ini memberi manfaat, terutama mengenalkan ya sistem desain-desain yang mungkin software ataupun dasar-dasar dalam desain yang akan memberikan dukungan terhadap mata kuliah tersebut. Jadi dan di sisi lain di era digital sekarang saya kira walaupun kita jurusan program studinya budidaya perairan, tidak melulu kita bicara cara ngawinkan ikan, cara ngasih makan, mengobati penyakit ikan, mengukur kualitas air. Saya kira tidak itu di era digitalisasi sekarang, bahwa kita harus punya kemampuan soft skill yang lebar, yang sebanyak-banyaknya, sehingga istilahnya sekarang itu kampus merdeka itu begitu, bahwa kita punya kemampuan utama di budidaya perairan, tetapi kita punya tambahan soft skill lain yang kita merasa kelak ketika kita lulus kita membutuhkan itu. Kalau tidak keberatan gitu ya, walaupun nanti mungkin saya jam 10 ada rapat sebentar, tapi kalau tidak keberatan mungkin saya akan coba terus mengikuti karena ini menarik menurut saya. Kemudian itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya pada Kak Dani yang bersedia berbagi pada hari ini, membagikan ilmunya ke mahasiswa budidaya perairan. Semoga acaranya berlangsung lancar, sukses, dan tidak ada kendala yang berarti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Amir. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rada Jubaidah. Selanjutnya acara kita itu foto bersama dulu Bu ya. Untuk seluruh peserta yang mengikuti acara hari ini silakan on cam dulu. Untuk operator tolong dibantu ya untuk screenshotnya. Yuk semuanya kita on cam dulu, kita bersama. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baiklah. Acara selanjutnya yaitu acara yang sangat kita tunggu dan kita nantikan, yaitu penyampaian materi dari Kak Dani Gunawan, yaitu selaku narasumber yang sangat keren dan luar biasa. Kepada Kak Dani Gunawan, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya teman-teman semuanya dari HMJ Aquataria ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Udah bisa ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, Ibu Jadi Jubaidah juga, Mas Dimas sama Mas Khairul Amar juga selaku
moderator pada kelas desain pagi ini. Nah, di kesempatan pagi ini saya akan membawa materi yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, membahas masalah beberapa aspek penting dalam desain grafis, seperti filosofi dalam desain, psikologi dalam desain, kemudian user interface dalam desain, serta user experience dalam desain. Yang mana kalau kita tahu user interface dan juga user experience ini bisa banget digunakan untuk memobilisasi jurusan aktuari ini untuk memudahkan beberapa kegiatannya dalam bidang aktuari ini. Baik, kita akan pengenalan dalam aspek fundamental dulu ya, dasar-dasarnya dalam kelas desain kali ini, yang semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya yang masih sedikit tahu tentang desain grafis ini. Baik, teman-teman semuanya udah bisa melihat share screen saya di PowerPoint. Lagi semuanya bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Sudah kelihatan, Kak. Jadi ya, kita mulai. Maaf, ada Oke, sekarang kita udah masuk ke materi kali ini ya. Kenalkan, saya Dani Gunawan, seorang freelancer user interface, user experience yang berfokus pada pembuatan aplikasi mobile seperti Android dan juga iPhone OS, yang berfokus pada bagaimana desain itu bisa mempengaruhi perasaan pengguna. Bagaimana user interface ini bisa memberikan pengalaman pengguna yang berbeda sehingga pengguna bisa nyaman melihat, menggunakan, dan juga menikmati desain kita. Oke, ini dia materi yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan membawakan pengenalan bagaimana desain yang dibutuhkan pasar ini seperti apa. Kemudian saya juga membawakan materi berupa psikologi desain, di mana psikologi desain ini sangat penting dalam aspek-aspek desain, seperti bagaimana kita bisa mempengaruhi perasaan seseorang, bagaimana kita bisa mengubah mood seseorang dalam melihat dan juga menikmati desain kita. Karena pada dasarnya semua orang tuh bisa desain, karena sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi desain yang bisa dibilang intuitif, otomatis, dan user friendly daripada aplikasi-aplikasi yang kita tahu sekarang seperti aplikasi profesional seperti Adobe Illustrator dan CorelDRAW, dan sekarang bahkan ada aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang cukup memudahkan para pengguna awam seperti Canva, seperti Snap, dan lain-lainnya. Jadi seorang awam pun bisa mendesain tanpa harus belajar banyak tools, tanpa harus belajar banyak cara dan juga banyak metode yang harus dipelajari. Namun dengan menggunakan Canva atau menggunakan Snap lainnya bisa mendesain dengan apa yang dia mau. Tapi pada dasarnya sini Adobe Illustrator dan juga CorelDRAW ini merupakan hal yang sebenarnya penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena tidak semua tools di Illustrator dan juga CorelDRAW ini ada di Canva. Ya memang Canva memudahkan, tapi pada dasarnya kita harus punya keahlian untuk desain dan sedikit-sedikit untuk desain. Tapi yang paling penting kita harus membangun sebuah fondasi, yakni
psikologi desain sendiri. Karena sebagus apapun desain, pasti ada yang suka, soalnya kita nggak bisa tahu sesuai klien itu seperti apa. Kita nggak bisa tahu kemauan pasar itu seperti apa. Kita nggak bisa tahu mood seseorang itu seperti apa. Jadi psikologi desain ini cukup penting untuk dipelajari. Yang kemudian inovasi dan juga tren dalam desain. Kita penting untuk mempelajari inovasi dan tren dalam desain ya. Kenapa penting tren dalam desain contohnya? Di tahun 2021 ini tren desain yang ada adalah material design. Material design itu kayak desain-desain yang sifatnya kayak shapes gitu. Ada color gradientnya. Color gradient itu percampuran antara satu warna lebih. Kemudian ada flat design. Flat design itu adalah sebuah gambar sederhana yang memberikan sebuah keminimalisan pada seseorang yang melihatnya. Apakah kita dalam trend design ini kita bukan ikut sih, tapi lebih tepatnya untuk memodifikasi. Karena jika kita menggunakan desain gaya desain yang lama di tahun 2000-an, mungkin kita kayak udah ketinggalan zaman gitu. Tapi lebih penting lagi kalau kita memodifikasi desain yang tren sekarang sesuai dengan apa yang ada. Tapi jangan kalau bisa kita sebagai individual, kita juga harus bisa membuat tren. Kita harus bisa membangun inovasi yang siapa tahu bisa diikuti oleh para desainer lainnya. Yang keempat, mungkin saya akan coba contoh-contoh bagaimana flat design itu seperti apa, material design itu seperti apa, dan sedikit berterima kasih buat teman-teman semuanya untuk sedikit mengetahui bagaimana flat design, material design itu cukup penting buat era digital seperti ini. Karena pada dasarnya semua aspek pekerjaan ini membutuhkan desain dalam aspek apapun untuk menunjang kegiatannya, menunjang aspek bisnisnya kalau dibuat bisnis dan juga lain-lain. Nah, kita akan mulai dari pengenalan desain grafis itu sendiri. Nah, desain grafis ini fundamentalnya adalah proses komunikasi serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi visual. Ya memang tidak sesuai dengan jurusan saya, mungkin juga tidak sesuai dengan jurusan teman-teman semuanya, tapi pada dasarnya ini penting banget untuk kita pelajari. Karena apa? Ini sangat membantu kita dalam mengikuti arus modernisasi yang ada di dewasa ini. Bagaimana kita bisa untuk terus mengikuti arus-arus yang ada. Bagaimana digital ini arusnya sangat cepat sekali. Apabila kita tidak untuk mengejarnya, tidak untuk mengikutinya, kita bahkan akan tertinggal. Karena betul apa yang dibilang Ibu dari Jubaida tadi, kita sebenarnya nggak cukup untuk mempelajari soft skills aja, tapi kita juga perlu untuk mendalami hard skill aja. Karena apapun semuanya itu, ilmu apapun, itu tergantung kita bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan juga mengimplementasikannya. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, yakni psikologi desain. Nah, psikologi desain ini bagaimana seorang desainer atau seorang kita, bahkan kita pun bisa dibilang seorang desainer ketika kita membuat suatu desain. Sesimpel itu. Kalian teman-teman juga semuanya tahu kalau software desain sekarang dibuat semudah mungkin, seminimal mungkin, dan seintuitif mungkin. Kita tidak perlu mempelajari Adobe Illustrator, Corel Draw lainnya. Mungkin teman-teman kalau waktu ada kegiatan gitu, ada tugas dan lain-lain, pasti yang awam akan Adobe Illustrator pasti larinya ke Canva atau ke
Snaps ataupun yang lainnya. Istilahnya bagaimana desain itu seperti drag and drop, tinggal tempel, tulis, rename. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa, yang penting kalian bisa tahu mood kalian seperti apa, kemudian apa yang sebenarnya kalian tuju, temanya itu apa, dan bisa intinya kalian bisa mempengaruhi audiens atau pembaca atau penikmat karya kita dengan mempelajari beberapa psikologi warna seperti slide yang ada di ini. Nah, yang pertama dalam psikologi desain itu ada salah satu teknik atau metode yang dibuat oleh von Husserl. Nah, ini salah satu desain yang dibuat atau dimiliki teorinya von Husserl ini adalah kita harus punya inovasi dalam desain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ketika kita memiliki keinginan untuk mendesain sesuatu, kita harus punya keunikan tersendiri, harus punya keautentikan sendiri yang beda dari yang lainnya. Lihat di semua model sepatu ini hanya ada satu sepatu yang warnanya mencolok dan warnanya beda. Dan tentu ini pasti akan menarik perhatian bagi yang melihatnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, metode ini dibangun dan dibuat oleh von Husserl dengan cukup baik sekali, di mana pada semua benda yang ada, satu yang beda ini akan menimbulkan sebuah perhatian tersendiri, akan menimbulkan sebuah pandangan tersendiri bagaimana desain ini paling beda, kok beda banget, kok unik sekali, kok apa yang beda. Tapi dalam menerapkan sistem desain ini atau menerapkan metode-metode yang unik ini, kalian juga harus penting untuk mempelajari beberapa aspek-aspek desain lain yang nanti akan saya jelaskan. Yang paling terpenting adalah ketika kita membuat desain yang bagus, yang sesuai dengan beberapa ketentuan lainnya, maka kita harus punya ide atau punya brainstorming yang harus beda dari benda-benda yang lainnya. Nah, yang kedua, tadi membuat sesuatu yang terlihat berbeda dibandingkan dengan yang lain agar mudah diingat orang lain, seperti metode yang dibuat oleh von Husserl. Nah, desain yang kedua, mungkin teman-teman pernah tahu logo salah satu perusahaan Unilever lama, ya rumah tangga, dan desain yang dilakukan oleh Unilever ini, desainer logonya Unilever ini, dia menggunakan proximity designs. Proximity designs ini adalah ini, dia menempatkan sebuah objek di dekat yang lainnya. Jadi objek ini kelihatan seperti objek yang jadi sekali aspek-aspek dan juga shapes yang ada yang membentuk huruf O. Mata kita akan melihatnya ini adalah sebagai satu kesatuan huruf O. Dan ini kita bisa melihat huruf O yang ada di Unilever ini melambangkan banyak sekali makna yang kita pelajari dan menghasilkan banyak makna yang cukup bagus untuk kita lihat. Nah, sebuah persepsi. Contohnya salt cloud digambarkan dengan awan yang berarti
SoundCloud itu memiliki banyak, SoundCloud ini merupakan service lagu kan ya, service melambangkan bagaimana semua lagu yang ada di SoundCloud itu ada, dan garis horizontal ini melambangkan bagaimana horizontal yang ada dalam desainnya SoundCloud itu benar-benar melambangkan semangat dan juga lainnya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, ini yang paling penting. Di dalam desain ini adalah aspek yang sebenarnya cukup penting dalam kita untuk membangun sebuah desain. Kita tidak bisa memberi warna dengan asal. Kita harus tahu warna ini digunakan untuk apa. Kita harus tahu target pembacanya ini apa, dan bagaimana warna ini yang pas untuk pembaca dan lain. Kita pernah lihat warna Tosca. Ini melambangkan sebuah intuisi, keseimbangan dan kestabilan emosional, loyalitas dan kreativitas. Hijau ini melambangkan kesegaran dan ketenangan. Jadi hijau identik dengan penggunaan logo-logo yang memberikan ketenangan, kesegaran, seperti logo-logo Grab maupun Gojek yang melambangkan ketenangan dan kesegaran. Kemudian ada warna pink yang menggambarkan keromantisan, kebaikan, dan ketenangan. Kemudian ada merah yang melambangkan energi, ketertarikan, tegas, dan passions. Di mana tadi logo Microsoft ada yang warnanya merah, biru, kemudian hijau, melambangkan keamanan, secure-nya, energinya, kesegarannya, ketenangannya, dan lainnya. Nah, ini yang penting. Tren dan inovasi dan tren dalam desain. Inovasi dan tren dalam desain itu lumayan penting untuk kita ikuti. Ya setidaknya bukan mengikuti, tapi untuk memodifikasi desain yang sedang ramai digunakan. Kenapa ramai digunakan? Ya karena mungkin desainnya terlihat modern, mungkin desainnya terlihat enak dipandang, mungkin desainnya terlihat unik dan minimalis, sehingga desain ini bisa tren dan bisa dinikmati banyak orang. Lalu, apakah kita harus terus-menerus menggunakan tren dalam desain? Oleh karena di sini, aku memberikan poin inovasi. Pentingnya kita berinovasi dalam desain. Kitanya penting memberikan sebuah ide dalam desain. Pentingnya kita untuk membangun sebuah keunikan tersendiri yang bisa diikuti oleh para desainer yang lainnya, sehingga kita bisa menjadi pembawa tren atau uptrend yang bisa memberikan sebuah warna tersendiri dan juga kesegaran tersendiri bagi yang melihat, bagi yang menikmati karya itu sendiri. Nah, ini adalah contoh di flat design. Kenapa flat design ini sekarang ramai digunakan oleh beberapa desainer, beberapa pelihat penikmat desain, karena pada kenyataannya desain ini sederhana dan minimalis. Desain ini memiliki sebuah cara yang bisa menyampaikan pesan kepada pelihat dengan simple, dengan mudah, nggak rame, nggak harus dengan sedetail jari, 5 jari, dan 5 jari lainnya. Cukup dengan penggabungan beberapa warna, beberapa gradient, beberapa options, objek, dan lainnya, sehingga desain ini bisa tersampaikan dengan baik oleh para desainer ke para penikmat desain. Kita bisa menikmati, wow, semodern ini, sekekinian ini menawarkan sebuah kemudahan desain yang bukan hanya kemudahan tapi juga menikmati simpelnya desain. Juga ramai namanya kayak konsep hidup seperti minimalism of life yang berasal dari Jepang. Dasarnya minimalis ini tidak terlalu neko-neko, tidak terlalu berlebihan. Kita hidup seminimalis mungkin
kita juga sebenarnya juga menambah ciri khas kita dalam mendesain sesuatu. Mungkin moderator pada kesempatan kali ini juga akan memberikan pertanyaannya tentang desain kali ini. Ada pertanyaan? Kalau moderator? Kalau moderator? Bisa tersambung dengan suara saya? Kalau moderator bisa tersambung dengan suara saya? Bisa, Pak? Bisa tersambung dengan suara saya? Nah, mungkin ada pertanyaan yang bisa diberikan untuk saya pada kesempatan kali ini. Maaf sebelumnya teman-teman, mungkin dari moderatornya ada sedikit kendala. Iya. Sementara akan saya gantikan ya. Iya. Baiklah. Apakah ada teman-teman mungkin ada ingin bertanya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Dani? Bagaimana teman-teman? Saya boleh Silakan. nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Ya, silakan Bu. Iya, saya tuh tertarik tadi ya di psikologi warna. Iya. Kadang-kadang kita tuh memilih warna itu kan ada cenderung kesukaan kita ya, Iya. cenderung kesukaan kita. Jadi dalam padahal dalam membuat desain kan mungkin unsur tentu, tetapi rata-rata gitu. Kalau saya pribadi misalnya bikin PPT lah gitu ya, kalau mau saya bikin PPT yang saya bikin animasi-animasi gitu, saya lebih cenderung memilih warna yang saya suka. Jadi monoton biru gitu maksud saya. Saya suka warna biru. Jadi otomatis yang saya pilih adalah biru. Nah, tadi saya lihat kan ini ada banyak pilihan warna. Nah, seperti apa gitu cara kita untuk maksud saya itu supaya Memilih warna. dan orang kita kan senang karena kita yang suka, tapi kan mungkin mahasiswa atau siapa yang melihat itu kalau terlalu dominan warna tertentu juga akan boring gitu. Nah, maksud saya ada nggak ya tips-triknya untuk hal itu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau memilih warna yang tepat ini tergantung pada target kita ini desainnya untuk siapa. Ketika kita membuat desain untuk keperluan medis atau keperluan kesehatan, mungkin yang paling tepat kita akan memilih warna hijau. Ya. Karena kenapa? Warna hijau ini melambangkan kesegaran, ketenangan, dan lain. Nah, mungkin kalau kesalahan lainnya ketika kita membuat desain untuk makanan mungkin akan lebih sayang sekali apabila kita tidak memilih warna kuning ya, karena warna kuning ini menimbulkan sebuah gairahan, menimbulkan sebuah mood, sehingga kita lebih enak warnanya.
Namun yang paling penting dalam pemilihan warna ini tergantung untuk siapa targetnya, untuk siapa targetnya. Ini yang paling penting. Ketika kita membangun sebuah kelas psikologi, mungkin yang paling bagus warnanya adalah merah karena ini melambangkan cinta, ketertarikan, passion, dan lainnya. Ya intinya tadi jadi jawabannya untuk seperti apa tips untuk memilih warna yang baik, disesuaikan dengan target audiens yang akan kita tuju. Terima kasih. Maksud saya dalam satu desain itu ada nggak misalnya kalau bisa ada warna yang dominan, tapi seberapa dominan gitu, atau memang ya yang penting menarik aja gitu, tidak ada apa ya tips kita misalnya kalau misalnya tadi ya mau ke kesehatan lebih dominan warna ini, tetapi kan tidak mungkin harus ada warna-warna lain yang tetap dimasukkan ke unsur itu. Nah, itu sebaiknya seberapa dominan kalau kita memilih satu warna dalam desain itu gitu maksudnya. Terima kasih. Oh iya, gitu. Oh seperti itu. Kalau seperti itu dalam desain ini hal yang paling teknis untuk dilakukan pemilihan warnanya adalah bagaimana kita tidak bisa memilih 3 warna secara sekaligus dalam satu lambang. Maksudnya seperti apa? Ketika kita memilih 3 warna sekaligus secara lambang, ini akan menimbulkan sebuah keramaian sehingga menimbulkan sebuah annoying tersendiri, akan gangguan kita melihatnya. Bagaimana cara memberikan warna yang banyak tapi sesuai dengan keinginan kita dan juga tetap bisa terlihat enak. Yang paling penting untuk memberikan warna ini adalah kita pilih warna satu intinya. Ketika kita mengambil warna biru, kita bisa mengambil warna lainnya yang memiliki satu family dengan warna biru. Contohnya Tosca ini. Tosca ini adalah warna combine atau warna gabungan dari warna hijau dan warna biru. Jadi meskipun beda warna, tapi masih dalam satu kesatuan. Jadi kita melihatnya dalam aspek teknis ini tidak menyalahi aturan dalam desain. Tapi kalau buat keperluan presentasi dan lainnya mungkin tidak terlalu aware ya masalah itu. Ada juga seperti merah dan juga pink. Merah juga pink kan masalah satu kesatuan. Jadi tidak menimbulkan kegaduhan rama, tidak menimbulkan kegaduhan warna, sehingga kita bisa memilih banyak opsi warna yang sesuai mood kita, namun tetap dalam satu kesatuan warna ini. Karena pada dasarnya semua warna itu ketika kita gunakan untuk presentasi ini sebenarnya baik semua. Tapi kalau psikologi warna ini dibuat untuk poster, untuk poster ataupun untuk lainnya, ini paling penting banget untuk mempertimbangkan warna-warna yang ada di dalam psikologi warna. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Baiklah, mohon maaf tadi Kak, hilang sinyal atau kendala sinyal Kak. Itu ada pertanyaan dari di room chat Kak itu Kak. Iya. Silakan dijawab Kak. Oke, bagaimana cara kita sebagai desainer mengasah sensitivitas penggunaan warna dalam mendesain agar terlihat harmoni? Bagaimana cara kita sebagai desainer mengasah sensitivitas? Nah, ini yang paling sudah saya jelaskan tadi. Kalau pada dasarnya, ketika kita memilih warna, jangan mempertimbangkan 3 lambang warna sekaligus. Kita ketika ingin menggunakan warna merah dan ingin menggunakan warna lainnya, usahakan pilih warna yang satu family dengan warna intinya. Nah, ketika kamu menggunakan warna biru, usahakan untuk kamu menggunakan warna Tosca agar terlihat satu kesatuan dan kelihatannya harmoni. Ketika kamu ingin menggunakan warna kuning sebagai warna inti kamu, tidaknya di warna selanjutnya kamu bisa gunakan warna orange agar terlihat harmoni dan bisa memiliki satu kesatuan yang utuh. Terima kasih.
dari Mas Dedi Kamdani. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Saya izin bertanya kepada Kak Dani. Jadi kalau misalnya kita ngedesain itu kan Kak, perlu kan kayak apa namanya, suatu wawasan ataupun ide-ide kreatif gitu Kak. Nah kalau Kak Dani sendiri biasanya waktu ngedesain itu ngambil idenya itu dari mana kan Kak? Terus pas ngedesain itu kan ada layout kan Kak, yang disebut dengan layout. Nah gimana sih Kak caranya biar kalau kita ngedesain kita bisa membagi antara teks ataupun gambar dalam desain kita gitu Kak. Terima kasih Kak. Oh iya, pertanyaannya. Nah, sebelum kita melakukan project design, kita lebih baiknya untuk riset dulu, untuk brainstorming dulu. Karena pada dasarnya otak kita ini tidak bisa untuk bekerja sebelum kita melakukan desain. Kita lebih baik untuk riset terlebih dahulu. Kita lebih baik untuk melakukan brainstorming terlebih dahulu dengan melihat referensi-referensi yang ada. Karena pada dasarnya otak kita ini memang tidak bisa dipaksa untuk bekerja berat langsung. Jadi kita harus punya brainstorming dan referensi terdahulu agar kita bisa melakukan sebuah desain yang cukup baik di desain. Nah, contohnya saya akan mencontohkan beberapa desain yang saya buat di sini. Intinya, pokoknya kalau kita ingin mendesain sesuatu, kita harus brainstorm dulu sesuai tema apa yang kita ingin. Contohnya kita akan membuat poster ya tentang kesehatan. Oke, kita akan brainstorming dulu seperti apa sih poster kesehatan itu. Lalu jangan kita tiru, tapi kita modifikasi dengan desain dengan tren yang ada. Kemudian kita ubah sedikit dan lain-lain. Kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi intuitif dan Adobe Illustrator yang mana ketika kalian tidak mau menggunakan aplikasi yang berat tools-nya, kalian bisa menggunakan template. Jangan menggunakan template, kalau bisa custom design sesuai build dari awal. Jangan menggunakan template karena ini kalau menggunakan template akan memanjakan kita. Ini bagus lagi kalau kita mempelajari tools-tools dari Illustrator. Mungkin kalau kita aku jelaskan di sini akan mengurangi jam waktu. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Bagaimana jawabannya? Apakah sudah terjawab? Itu ada pertanyaan Kak di room chat Kak. Oh iya. Di room chat yang dibacakan ya, soalnya bisa tolong dibacakan. Baik, pertanyaan Kak dari Dea Vita. Pertanyaannya, di dalam memilih warna, apakah tepat jika kita menggunakan split complementary dan triadic complementary Kak? Bisa diulangi? Pertanyaan dari Dea Vita ini, di dalam memilih warna, apakah tepat jika kita menggunakan split complementary dan triadic complementary? Sebenarnya untuk memilih antara split dan juga complementary tadi, kita intinya tetap pada tujuan sebelumnya, yakni memilih atau menimbak sebuah target pasar seperti apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memilih warna yang tepat, ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa untuk mencocokkan kesesuaian warna dengan kesesuaian tema yang ada. Jadi itu sebenarnya aspek yang
penting untuk digunakan, tapi baik untuk lebih simpelnya kita tetap menggunakan pedoman penggunaan warna sesuai dengan tujuan yang ada. Ya, halo, apakah ada yang masih ditanyakan atau masih ada nih yang belum paham? Devita, kira-kira sudah jelas belum jawaban dari Kak? Nih, pertanyaannya ada atau ada yang kurang bisa di. Untuk teman-teman yang lain juga bisa nih bertanya lagi. Izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Bang. Iya, silakan. Kalau misalkan penggunaan font gitu, mungkin pertanyaan saya melenceng dari materi yang hari ini Mas kasih. Kalau untuk penggunaan font itu, apakah menyesuaikan ya, Mas? Soalnya kan kadang-kadang misalkan ngebuat desain apa gitu, fontnya tuh lebih baik pakai apa sih, Mas? Ada rekomendasi nggak sih, Mas? Font yang tepat untuk salah satu desain gitu ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi font itu penting penting buat komposisi desain. Karena pada dasarnya kalau di dalam desain font itu juga dalam gambar, dalam visual. Jadi kita harus bisa memilih font yang tepat untuk desain apa yang kita. Jangan terlalu Latin, juga jangan terlalu rame. Kalau di bidang kesehatan, di bidang bisnis dan di bidang lainnya, biasanya gunakan font yang memiliki underline yang punya sistem yang sistematis atau punya sebuah kesederhanaan tersendiri. Contohnya kayak Muller, komputer medium dan lainnya. Contohnya seperti ini, saya coba akan gunakan contoh ya. Nah, di sini oke, untuk pembuatan right hand atau tanda tangan, mungkin kita lebih cocok untuk menggunakan ini atau orthography font. Nah, kita gunakan yang seminimal mungkin. Tapi kalau bisa untuk dalam desain ini lebih baik untuk menggunakan yang sesimpel mungkin. Jangan gunakan yang seperti ini. Ini kelihatannya sangat ramai sekali. Tapi ini selera sih. Tapi kalau melihat teknis desain, saya merekomendasikan desain yang atau warna yang seperti ini, minimalis, simple, dan enak dilihat. Bagaimana Mas sudah menjawab pertanyaannya? Dimas, gimana? Oke, Kak, boleh izin bertanya, Kak? Ya, silakan. Tadi kan sudah nih, Kak, pemaparan dari Kakak nih tentang desain. Nah, boleh nggak, Kak, kalau dari Kakak memberikan contoh nih, Kak, cara simple desain flat desainnya aja dan juga penggunaan warnanya, Kak? Oke, saya contohkan dari hasil karya saya ya. Oke, Kak. Mungkin bisa dipraktekkan juga, Kak, karena mungkin butuh waktu yang lama, sedangkan di account saya ini cuma ada 15 menit tersisa. Nanti takutnya kalau sedapatnya aja kan nggak apa-apa, Kak. Oke. Penting dapat. Nah, kita buat warna yang
Nah, untuk melihat karya-karya saya, teman-teman juga bisa lihat di akun saya, akun media sosial saya. Nah, di sini saya juga banyak sekali mengkomunikasikan warna yang tepat seperti apa dan lain seperti apa. Saya punya beberapa desain ini, namanya BHI. Nah, ini adalah kesinambungan warna yang cocok untuk bisa digunakan. Di sana saya memilih warna abu-abu dan juga warna kuning. Ini karena pada dasarnya kuning ini menambahkan sebuah kepedulian dan juga ketenangan. Abu-abu ini menambahkan sebuah sorotan tertentu pada apa yang kita bicarakan. Nah, kita bisa memilih underline apa yang ada, kita bisa memilih objek yang bisa kita masukkan, sehingga target apa yang kita tuju kepada audiens ini bisa tersampaikan. Contohnya seperti ini, saya membawa salah satu topik bagaimana harga beras sebenarnya yang dijual di pasaran, ini ternyata harganya jauh lebih murah daripada harga yang dijual langsung dari petani. Teman-teman bisa melihat topik dari slide 2 ini, ada tulisan ketika kamu beli beras di pasar dengan harga 10.000, ternyata harga asli dari petani adalah 3.700. Nah, ini kan kok slide-nya nggak tampil, Kak? slide-nya nggak tampil. Oh, sudah tampil. Sudah tampil? Sudah tampil? Sudah, Kak. Bisa sudah. Ya tadi. Jadi saya sebenarnya sudah membuat desain ini. Jadi kenapa saya pakai kuning? Karena pada dasarnya kuning melambangkan kepedulian dan juga ini keprihatinan. Jadi beras ini bisa dijadikan objek sorotan yang akan kita bahas pada slide kali ini. Jadi kesempatan kali ini pada waktu itu saya membahas bagaimana harga jual beras yang ada di pasaran itu ternyata harganya jauh lebih murah daripada harga beras yang kita beli saat ini. Kenapa begitu? Ternyata rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga beras yang ada di pasaran itu jauh lebih murah. Iklan yang saya maksud tadi, kamu bisa melihat tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak objek, namun kita tahu titik poin yang ada. Kita tahu bisa penggunaan pemilihan font yang ada, kita bisa tahu underline warnanya apa, karena kuning ini melambangkan sorotan dan juga sebuah pandangan tersendiri pokoknya, sehingga kalian bisa tahu poin-poin apa yang paling penting yang bisa kalian baca di slide kali ini. Ketika kamu membeli beras di pasar dengan harga 10.000, ternyata harga akhir petani adalah 3.700. Nah, sini kalian bisa melihat font yang saya pilih adalah font yang tidak terlalu, karena ini akan menimbulkan sebuah knowing tersendiri. Karena itu saya memilih font namanya font Muller, sehingga kelihatannya simple, minimalis, dan sulit untuk nggak sulit untuk dibuat. Nah, ini dia perpaduan warna yang saya maksud. Ketika kita memilih warna satu kesatuan lambang warna, kita harus punya warna yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Contohnya, aku memilih warna abu-abu. Jadi warna selanjutnya ini harus punya gradasi tersendiri. Kuning contohnya, kuning juga punya gradasi tersendiri. Nah, seperti ini. Ini adalah infografis yang bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Atau kalau kalian implementasikan dalam bentuk video, kalian masih bisa melihat share screen saya. Moderator, masih bisa melihat share screen saya? Bisa, Kak? Oke, setelah beberapa desain yang saya masukkan dalam bentuk video infografis.
belas di Indonesia. Mohon maaf, moderator, videonya terdengar atau tidak? Belum juga selesai. Dengar nggak suara Kak? Jelas Kak? Oke. Data dari covid19.go.id menunjukkan grafik yang cukup dibilang tinggi, dilihat dari angka kasus total positif. Nah, ini warna yang saya gunakan dan juga font yang saya gunakan tidak terlalu underline, tidak saya kasih italic. Nah, ini akan menimbulkan sebuah rasa malu tersendiri. Karena itu saya pakai font yang paling simpel. Siapa saja bisa menjadi pembawa virus, termasuk diri kita sendiri. Mematuhi protokol kesehatan adalah vaksin paling ampuh. Oleh karena itu, rajin-rajinlah cuci tangan. Nah, ini dia. Ini adalah gambar yang saya buat di Adobe Illustrator. Gambarnya yang penting menghasilkan sebuah poin tersendiri sehingga teman-teman bisa tahu. Menggunakan sabun dari air yang mengalir, jaga jarak dan hindari kontak langsung. Dan ayo pakai maskernya. Gunakan masker 3 lapis sesuai dianjurkan. Ini penting karena lapisan luarnya ini berfungsi untuk menyaring udara masuk, lapisan luarnya ini berfungsi untuk menahan partikel-partikel jahat, dan lapisan dalamnya ini berfungsi untuk menyalurkan udara bersih. Langkah-langkah yang sama sekali nggak rumit. Upaya kita bersama ini akan membantu menghentikan virus ini, melindungi diri kita sendiri, menyelamatkan hidup banyak orang, terutama orang yang kita sayang. Ya, tadi contoh beberapa cara yang tepat sehingga dalam membentuk sebuah desain membentuk hal yang beda untuk diimplementasikan. Ada pertanyaan lain? Mungkin teman-teman lain jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman narasumber kita, mungkin boleh nih Kak, dari Kakak closing statement-nya. Ini closing udah. Iya. Oh iya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti beberapa fundamental dan juga teknis dasar dalam desain. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk inspirasi lainnya, teman-teman bisa lihat dari beberapa saya di @buhiti dan juga akun media sosial mengenai bagaimana yang tepat, pemilihan yang tepat sehingga bisa sesuai dengan target audiensnya. Semuanya sudah mengundang saya di kesempatan yang berharga ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa bertemu dalam lain waktu. Baik, terima kasih pada Kak Dani. Sebelumnya, sebelum acara berakhir akan ada pengetahuan sedikit nih, bahwasannya nanti ada tugas untuk para peserta untuk membuat desain tentang Laut Indonesia bebas seperti apa, dan 3 peserta terbaik akan mendapatkan penghargaan dan merchandise. Lebih jelasnya akan dijelaskan melalui grup WA yang sudah tertera di room chat. Oke, bertemulah kita di ujung acara. Pada hari ini, saya Herman Simbolon. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dani telah menyempatkan waktu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini, Kak. Oke, mungkin untuk peserta yang belum masuk ke grup WhatsApp, itu sudah ada linknya ya. Silakan masuk karena akan ada penyampaian info lebih lanjutnya.